Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. So am I. Mrs. Suharmi is very well today. You know, I'm very happy and excited to teach you English. I hope you are too, because learning English is very enjoyable. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Demikian juga dengan Miss Suharmi di sini. Kalian tahu, Miss Suharmi sangat senang dan semangat mengajar kalian bahasa Inggris. Semoga kalian pun demikian juga. Senang dan semangat belajar bahasa Inggris bersama Miss. Well, now let us start learning English with me. Just pay attention to the following presentation. Baik anak-anakku, mari sekarang kita mulai pembelajaran kita. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik presentasi berikut ini. Well, students, now we are going to learn English. This is our second home learning. In our first home learning, I gave you pretest, and now we will start learning the 8th grade English material. Before we learn first material, I would like to let you know the material of the first semester. Chapter 1, there are asking for attention and showing attention, checking someone's understanding, showing appreciation to others, asking for opinion and giving opinion. Chapter 2, we can do something, we will do something. Chapter 3, we will learn about giving suggestions, stating rules and obligations. Chapter 4, there are inviting someone, giving instruction, asking for permission. In Chapter 5, we will discuss about greeting card. In Chapter 6, there will be showing the existence of things and people. Well, those are the material we will learn in this semester. Now, let us go to our first material. Our first lesson is Chapter 1. The title is It's English Time. It means that it is time for us to learn English. And then, what will we learn in this chapter? We will learn about 1. Asking for attention or showing attention. 2. Checking someone's understanding. 3. Showing appreciation to others. 4. Asking for opinion or giving opinion. Baiklah, anak-anak. Sekarang kita mulai belajar materi kelas 8. Semester 1. Diawali dengan pembelajaran yang berjudul It's English Time, yang artinya sekarang adalah waktunya berbahasa Inggris. Ini artinya bahwa kita harus belajar bahasa Inggris dan menggunakannya dalam keseharian kita, terutama di kelas bahasa Inggris. Oke, lalu apa tujuan pembelajaran daripada bab ini? Bahwa setelah mempelajari selesai bab 1, kalian diharapkan mampu 1. Meminta perhatian atau menunjukkan perhatian. 2. Kalian mampu menggunakan ungkapan mengecek pemahaman seseorang. 3. Kalian mampu menggunakan ungkapan yang menunjukkan suatu apresiasi atau pujian terhadap orang lain. Dan yang terakhir,
kalian diharapkan mampu menggunakan ungkapan meminta pendapat atau memberikan pendapat. Ya, that is the material or the lesson that we will discuss in this chapter. Now, please pay attention to the following conversation. Yeah, it is in a classroom. There are a teacher and some of her students. What are they doing? Please pay attention. May I have your attention, please? Yes, ma'am. Welcome to your new classroom. Donnie, do you have anything to say? This room is very comfortable. I like it. Oke, jadi kegiatan ini diawali oleh kalimat yang diberikan oleh gurunya dengan mengatakan, May I have your attention, please? Ya, May I have your attention, please? Ya, yang artinya adalah, bolehkah saya mendapatkan perhatian kamu? Oke, maukah kamu memperhatikan saya seperti itu? Atau perhatikan saya seperti itu? Ya, gurunya mengatakan demikian. Apa respon siswanya? Siswanya merespon dengan kalimat, ya Bu. Oke, kemudian gurunya melanjutkan lagi. Selamat datang di kelas baru kalian. Donnie, apakah kamu mempunyai sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Ya, ini sama saja dengan Donnie, apa pendapat kamu tentang ruang kelas ini? Oke, lalu apa jawaban Donnie? Donnie menjawab, this room is very comfortable. I like it. Ruang kelas ini sangat nyaman, Bu. Saya suka, kata Donnie. Baik, jadi dari percakapan ini, ya, apa yang bisa kamu temukan di sini? Oke, yang pertama adalah ungkapan meminta perhatian dengan menggunakan kalimat May I have your attention? Yang kedua, ya, ungkapan merespon, ya, merespon menunjukkan bahwa para siswa itu memperhatikan kalimat yang diucapkan oleh gurunya. Makanya mereka mengatakan, ya Bu. Oke, menunjukkan bahwa mereka memperhatikan gurunya. Kemudian di sini, selamat datang di ruang kelas baru kalian. Donnie, apa yang ingin kamu katakan? Oke, atau apa pendapat kamu? Donnie mengatakan, ruang kelas ini sangat nyaman, saya suka. Jadi di sini, do you have anything to say? Ini adalah ungkapan asking for opinion, meminta pendapat. Lalu di sini, Donnie memberikan pendapat. Ruang kelas ini sangat nyaman, saya suka, kata Donnie. Oke, jadi tadi ada berapa ungkapan? Asking for attention, showing attention, asking for opinion, giving opinion. Oke. We are going to the next slide. Yeah, still with the same people. Thank you for your opinion, Donnie. How about you, Benny? I agree with Donnie, Ma'am, but I think we need to redecorate our classroom. That's a good idea. All right, we will redecorate and clean our classroom next Friday. All right, Ma'am. Ya, jadi di sini ungkapan selanjutnya adalah gurunya mengatakan thank you. Mengapa thank you? Karena tadi Donnie mengatakan bahwa dia sangat menyukai ruang kelasnya yang nyaman. Kemudian gurunya gantian bertanya, bagaimana pendapat kamu, Benny? Ya, kemudian Benny menjawab, saya setuju dengan Donnie, Bu, tetapi saya pikir kita perlu mendekor ulang ruang kelas kita. Ya, ini bagaimana dengan kamu, Benny? Ungkapan
menanyakan pendapat, asking for opinion. Lalu di sini, I agree with Donnie, ma'am. Saya setuju dengan Donnie, Bu. Giving opinion, memberikan pendapat. Menurut saya, ya I think itu artinya menurut saya atau saya pikir, ya. Berarti di sini Benny sedang memberikan pendapatnya, giving opinion. Oke, kemudian di sini gurunya merespon. That's a good idea. Itu sebuah ide yang bagus. Ungkapan apa ini? Oke, yaitu showing appreciation, menunjukkan suatu penghargaan atau memuji. Ya, yang dipuji siapa? Yaitu Benny, karena dia punya ide untuk mendekor ulang ruang kelasnya. Baiklah, kita akan mendekor ulang dan membersihkan ruang kelas kita hari Jumat yang akan datang. Kemudian para siswa menjawab, alright, ma'am. Baik, Bu. Ya, sekali lagi, di sini adalah ungkapan meminta pendapat, memberikan pendapat, memuji. Kita lanjutkan to the next slide. Good. Bobby, what are you doing? Do you know what we are talking about? I'm sorry, ma'am. I didn't pay attention to what you were talking about. Okay, it's all right for now. Please don't do that next time. All right, ma'am. Ya, di sini guru mengawalinya dengan kata good. Mengapa good? Yang artinya bagus. Berarti itu sebuah showing appreciation, sebuah pujian. Karena tadi para siswanya setuju untuk mendekor ulang kelasnya. Makanya gurunya mengatakan good. Lalu gurunya melanjutkan, Bobby, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tahu apa yang kami sedang bicarakan? Ya, apakah kamu tahu apa yang kami sedang bicarakan? Ini adalah sebuah ungkapan mengecek pemahaman. Checking someone understanding. Pemahaman siapa? Pemahamannya Bobby. Ya, mungkin Bobby kurang memperhatikan sehingga gurunya menanyakan, do you know? Ya, apakah kamu tahu apa yang kami sedang bicarakan? Jadi untuk mengecek pemahaman, salah satu ungkapannya menggunakan kata do you know. Kemudian di sini jawaban daripada Bobby adalah I'm sorry, ma'am. I didn't pay attention to what you were talking about. Maaf, Bu. Saya tidak memperhatikan apa yang sedang kalian bicarakan. Ya, apa kata gurunya? Oke, baiklah. Boleh untuk kali ini. Tapi tolong, tidak dilakukan lagi nanti. Oke, jadi di sini ada ungkapan apa di sini? Memuji atau showing appreciation. Kemudian di sini checking someone's understanding. Ya, jadi sudah lengkap pada pengamatan ini. Keempat ungkapan itu sudah ada semua, yaitu ungkapan meminta perhatian, menunjukkan perhatian, mengecek pemahaman seseorang, memberikan pujian atau apresiasi, dan meminta pendapat atau memberikan pendapat. Well, let us go to the next slide. Ya, sekarang kita ke pokok materi kita yang pertama, yaitu asking for attention dan showing attention. Oke. Asking for attention is an expression we use to get attention from someone or others when we are informing or explaining something or telling a story. Ya, ini adalah sebuah definisi bahwa meminta pendapat adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk mendapatkan perhatian dari seseorang atau orang lain ketika kita sedang memberikan informasi, atau ketika kita sedang menjelaskan sesuatu, atau ketika kita sedang menceritakan sebuah cerita. Itu definisinya. Oke, next. Ungkapan showing attention.
Showing attention is an expression we use to show that we are listening to what is being talked about. Ungkapan menunjukkan perhatian adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita sedang menyimak atau mendengarkan terhadap apa yang sedang dibicarakan. Jika ada seseorang sedang menyampaikan sesuatu, apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu memperhatikannya? Ya oke, kalau di kita ada dengan gestur, yaitu menatap wajahnya atau menatap matanya. Jadi kalau diajak ngobrol seseorang, jangan berpaling, ya, usahakan melihat mukanya. Itu menunjukkan bahwa kamu memperhatikannya. Oke. Kemudian di sini dijelaskan, it is part of respect, one of thing needed in an interpersonal communication. Jadi, menunjukkan perhatian ini adalah sebuah bagian daripada rasa hormat, di mana ini adalah salah satu yang dibutuhkan dalam komunikasi antar individu dalam pergaulan. Oke, ini adalah sebuah definisi. Mari kita ke slide selanjutnya. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, Miss akan mengenalkan beberapa kosakata yang biasa digunakan dalam ungkapan asking for attention atau showing attention. Yang pertama adalah kata ask. Ask artinya adalah bertanya atau meminta. Yang kedua adalah attention. Artinya adalah perhatian. Ya, bukan memperhatikan, tapi perhatian. Oke, yang ketiga adalah bother. Bukan brother ya, kalau brother itu saudara laki-laki. Tapi di sini bother. Apa arti kata bother? Artinya adalah mengganggu. Next is disturb. Disturb. Ya, apa arti kata disturb? Sama, yaitu mengganggu. Ya, get or guard. Get or guard. Jadi ini mempunyai arti yang sama. Bedanya adalah get itu adalah first verb, sedangkan guard adalah second verb atau past verb. Digunakan untuk menyatakan suatu rutinitas, digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau. Kata kerja bentuk 1, kata kerja bentuk 2. Apa artinya? Artinya adalah mendapatkan atau memperoleh. Ya. Next is guess. Guess artinya adalah menebak. Listen, mendengarkan atau menyimak. Look, melihat. Say or said, sama ya. Say adalah kata kerja bentuk 1, said adalah kata kerja bentuk lampau. Artinya sama, yaitu berkata. Dan yang terakhir adalah trouble. Trouble. Trouble artinya sama dengan bother dan disturb, yaitu mengganggu atau merepotkan. Oke, next. Ya, asking for attention. Sekarang kita ke inti materi, yaitu ungkapan meminta perhatian. Some expression to ask for attention are, jadi ada beberapa ungkapan yang kita gunakan untuk meminta perhatian. Di antaranya adalah, ini di antaranya ya, berarti belum semuanya. Attention please. Can I have your attention please? May I have your attention? Can you give me your attention? Excuse me, is there Mr. Ahmad, Ma'am? Sure, can I ask you a question? Listen to me, please. Hi, I'm coming. Sorry to bother you. Sorry to trouble you. Look here. Look. Ya, ini adalah beberapa ungkapan yang kita gunakan untuk meminta perhatian. Di sini ada kata attention. Attention, attention, attention. Ya, jelas meminta perhatian. Perhatikan.
Bisakah saya mendapatkan perhatianmu atau bisakah kamu memperhatikan saya? Bolehkah kamu perhatikan? Bolehkah saya meminta perhatianmu? Dapatkah kamu memberi aku perhatian? Atau bisakah kamu memperhatikan saya? Ya, kata kuncinya ada kata attention, 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 attention. Selanjutnya, excuse me, is there Mr. Ahmad, Ma'am? Ya, di sini ada kata excuse me yang artinya adalah permisi. Apakah ada Pak Ahmad, Ma'am? Selanjutnya, sure, can I ask you a question? Pak, bisakah saya bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan? Next, listen to me please. Dengarkan aku. Ya, jadi di sini Miss akan menjelaskan yang ini ya, yang excuse me dan sure. Kata kuncinya ada pada kata excuse me dan sure. Jadi apabila kalian ingin mendapatkan perhatian dari seseorang, ya, kalian bisa menggunakan ungkapan excuse me. Misalnya, saya sedang membaca buku di ruang guru atau sedang bekerja dengan laptop saya. Kemudian kalian masuk menanyakan keberadaan Bu Yuni. Maka kalian akan bisa menyapa Miss ya agar Miss memperhatikan kalian dengan kata excuse me Miss, is there Mrs. Yuni misalnya. Ya atau Miss, is there Mrs. Yuni? Bisa juga sorry to bother you, Miss. Sorry to trouble you, Miss. Seperti itu, ya. Jadi, ini kata kuncinya adalah excuse me. Di sini adalah dengan memanggil nama panggilannya atau panggilannya Pak, Bu, Miss, atau namanya langsung. Ridwan, Doni, misalnya. Kemudian di sini jelas ada kata listen. Di sini hi. Ya, dengan sapaan hai, maka orang tersebut akan memperhatikan. Kalau di sini, ini sopan nih ya. Sorry to bother you. Sorry to trouble you. Oke, seperti tadi Miss lagi baca buku, kalian ingin mendapat perhatian dari Miss, maka kalian bisa mengatakan ini. Kemudian look here. Look, jelas ada kata look. Oke. Jadi sekali lagi, ini hanya beberapa daripada ungkapan meminta perhatian. Masih ada banyak lagi. Silahkan kalian googling sendiri atau mencari referensinya di dalam buku. Kemudian kamu sampaikan pada Miss. Miss, tadi atau kemarin saya dapat ungkapan seperti ini, Miss. Apakah ini masuk pada ungkapan meminta perhatian? Seperti itu, ya. Oke, next. Next is what is it? Showing attention. Ya, showing attention menunjukkan perhatian. Ini akan ditampilkan beberapa ungkapan yang biasa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita memperhatikan orang yang sedang berbicara. Di antaranya adalah yes please, alright, sure, I see, well, tell me more, really, is he or is she, have you, what happened next, what's next, isn't that all? Ya, tentunya kata yes please, alright, sure, well, ini kalian sudah tahu artinya ya, yang artinya baik, oke, sure, sama dengan certain, of course, ya. Kemudian I see itu artinya adalah, oh iya saya tahu, oke. Kemudian tell me more, coba cerita lebih jauh lagi. Ada kata really, benarkah? Oh iya, ya is he atau is she artinya oh iya. Have you sama oh iya. What happened next? Apa yang terjadi selanjutnya? Sama dengan what's next. Isn't that all? Apakah cukup sampai di situ saja? Oke. Jadi yes, please, alright, sure, well. Ini adalah sebuah respon daripada can you give me your attention please? Seperti itu tadi. Ada lagi juga attention please. May I have your attention please? Oke. Sorry to bother you. Sorry to apa tadi disturb you, sorry to trouble you. Jawabannya
Di sini alright. Oke, well, seperti itu. Kemudian kalau tell me more apa? Misalnya, you know, Raisa will perform in our school next month. I have good news for you. Raisa will perform at our school next month. Kemudian temannya tertarik. Dia mengatakan, tell me more. Bisa juga dengan really, bisa juga dengan is he. Oke, kalau is he nggak boleh ya, karena Raisa itu identik dengan perempuan. Have you, contohnya apa? Misalnya saya berkata, I have visited Mrs. Suharmi's house. Saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya Bu Suharmi loh. Oh ya? Oh ya-nya menggunakan have you. Ya, nanti akan dijelaskan ya materi seperti ini di kelas 9. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Misalnya saya berkata demikian. You know, yesterday night, when we celebrated Cindy's birthday, the electricity suddenly went out. Kamu tahu nggak? Kemarin malam ketika kami sedang merayakan ulang tahunnya Cindy, tiba-tiba lampunya mati, lampunya padam. Maka lalu bagaimana selanjutnya? Menggunakan kata ini. Ya, is that all? Cukup sampai di situ saja. Ini ungkapan yang kita gunakan untuk merespon apabila lawan bicara kita menyampaikan sebuah cerita yang menarik. Oke, jadi ini adalah beberapa ungkapan yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita memperhatikan orang yang sedang berbicara. Oke, next. Ya, we are going to example. Ya, teacher and student. Attention please. Yes, ma'am. There will be an English competition next month. Each class must join it. Alright, ma'am. Ya, ada ungkapan apa di sini? Asking for attention dengan menggunakan attention, please. Lalu ini adalah showing attention. Oke, ini apa ini? Showing attention. Oke. Perhatikan, ya Bu, akan ada kompetisi bahasa Inggris bulan depan. Masing-masing kelas harus mengikutinya. Baiklah, Bu. Seperti itu. Ya, example 2. Nadia and Betty. Hi, Betty. You know what? There will be a music concert in our city, and my favorite singer will perform. I'm really happy. Really? Who is your favorite singer? My favorite singer is Raisa. How about you? I don't have any favorite singer. I'm more interested in listening to classical music. Are you? I don't know much about classical music. Oke, mereka sedang membicarakan musik dan juga artis. Jadi di sini ada ungkapan apa saja? Meminta perhatian dengan mengatakan, Hi Betty. Oke, you know what? Kamu tahu nggak? Ya, ini adalah juga ungkapan meminta perhatian, double di sini. Akan ada konser musik di kota kita. Dan penyanyi favoritku akan tampil. Aku senang sekali. Ya, kemudian tanggapan Betty showing attention. Really, benarkah? Siapa penyanyi favorit kamu itu? Nah, dia menjawab, penyanyi favorit saya adalah Raisa. Bagaimana dengan kamu? Siapa penyanyi favorit kamu? Maksudnya seperti itu. Ya, Betty menjawab, saya tidak mempunyai penyanyi favorit. Saya lebih tertarik mendengarkan musik klasik. Are you? Oh ya? Ya, ini adalah showing attention. Saya tidak tahu banyak tentang musik klasik. Jadi di sini adalah asking for attention. Kemudian di sini adalah showing attention. Kemudian di sini adalah showing attention. Oke. Example number 3. Between Handy and cashier. Yeah. Excuse me. Yes, please. Can you show me where the dictionary is? Sure, it is in the second aisle from the left. Thank you. Ya, kira-kira di mana dialog ini berlangsung? Di perpustakaan kah? Bukan, ini adalah sebuah toko buku. It is in a bookstore. Karena ada kata cashier, ada kasirnya di sini. Ya, di sini Handi sedang meminta perhatian kepada kasir dengan mengatakan, excuse me.
Kemudian petugas kasirnya merespon dengan yes please. Oh iya. Bisakah kamu menunjukkan saya di mana letak kamus? Tentu saja, ya. Kamus itu ada di lorong kedua dari sebelah kiri. Terima kasih. Ya, oke. What else? Okay, thank you. Our discussion is finished, ya. Jadi kita sudah selesai membahasnya tadi lengkap dengan pengamatan, kemudian penyampaian beberapa ungkapan dan contoh-contohnya. Jadi apabila ada pertanyaan, boleh kalian bertanya di grup kelas ya, jangan japri. Jangan menjapri Miss ya di grup kelas. Boleh bertanya tentang pelajaran hari ini yang belum jelas, tolong di grup kelas. Okay, thank you. Don't forget to do the exercise or post-test by opening the link on the description under the presentation. Oke ya, jangan lupa untuk mengerjakan latihan atau post-test dengan membuka link yang ada pada kolom deskripsi di bawah presentasi ini nanti ya. Oke. Well, yeah, this is my closing. That's all for the lesson today. I hope that you understand it and it will be useful for you. Please practice English in your daily communication. Please forgive my mistake. Thank you for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.